Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin وأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المكرمين وخصوصا إلى حضرة معلم هذا الكتاب وأهل بيته وذرياته ومن يعين على نشر هذا الكتاب شيء الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa bina wal muslimin wa anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum darmadoni fid dunya wad din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul mukarramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni qad istamdatuka ma 'allamtanihi wa amdud ilayya inda diyatihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muzannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa middana bi asrarihi wa madda alaina min barakati bidaraini amin. Sampai mana ini? Sampai mana? Qaulu bil lisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu, ketemu. Falamma balagu itu ketemu enggak? Yul waladu kamil layalin itu.
Itu tadi wis nuntut enggak? Yang dibaca tadi kejauhan apa? Enggak. Kalau kejauhan biar dibaca dulu sambil diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maqatat kala balaghu tumaqaqa bering rajul qala bidu maqamu cap sapa abid nahnu utawi ingsun kabeh kuli kena iku gawe kita al ibadati krana arahi ibadah. Ketemu Falam bagi mongko sayujo lana kedua kita anna baduhu lana anna budahu kedua kita apa teman-teman kita ing Allah anna nabudahu apa nyembah kita ing Allah Ta'ala. Falamma mongko tatkalane rojua bali al malaku sapa malaikat Kala maqamatul ya malaikati lagi nyemburane kula ilahi wa pangerane kula alamu anta utawi panjenengan alamu mongko bima mudulu ini kala kelawan barang kang Kala ngucap sapa rajul faqala maqadahu Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala ida ing dalam nalikane ngucap huwa utawi abid la yukhridu iku ora mesu sapa abid an ibadatina sangking nyembah ing ingsun wa nahnu mongko utawi ingsun ma'al karami ing dalam sartane murai ingsun la tukhridu ora mesu ingsun annahu sangking abid ishadu nyungseni sira ya malaikati ingsun anni satune ingsun kafardu iku taman ngapura ingsun lagu maring abid wa qala lan dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasibu nyugang hitung sira kabeh anfusakum ing awake ira kabeh qabla ing dalem sadurunge antu hasabu nyanto dihitung sira kabeh wajinu amalakum lan nimbangi sira amal sira bala ing dalam sadurunge anta junuwa nyentang ditimbang sira kabeh wa qala lan dawu sapa sahabat Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mandana utawi wong kang nyeno ing wong handawu sedune wong bidune kelawan tanpa hal jahdi mujahadah yasilu iku bisa tumeka ing wong fahuwa mongko utawi wong mutamani iku wong kang nemeni wa mandana utawi wong kang nyena ing wong handaku satune wong bibadlin kelawan nyuwarahake al jahdi mujahadai yasilu iku bisa tumeka ing ya wong fahuwa mongko utawi wong mustani iku rumangsa cukup wa qala lan dawu al hasan sapa sayyidi hasan rahimahullahu ta'ala talabu utawi numre al jannati suwarga talabul jannati utawi numre suwarga bila amalin kelawan tanpa amal dabu iku dosa
bila amalin kelawan tanpa amal dapun iku dosa minad dunubi kang setengah saking pira-pira dosa wa qala lan dawu sapa Hasan alamatu tawing lamati al haqiqati yaiku hakikat darku iku ninggal mulahatahu ngire no al amali yaiku amal la tarku ora ninggal al amali kedua amal. Sudah nutut ketemu sudah. Ini cepat apa enggak? Wa qala lan dawu sapa wa qala lan dawu sapa Hasan alamatu utawing lamati al haqiqati haqiqat darku iku ninggal mulakhotatil amali ngirek no amal la darku ora ninggal al amali kedua amal. Jadi dawuhnya Syekh Hasan matur kepada kita, bila amalin kita mengharapkan tolabul jannah, kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila amalin kelawan kita mau melaksanakan suatu amal, itu perbuatan dari dosa. Diingat-ingat, kita mengharapkan surga tapi kita tidak mau mengamalkan apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa. Dan ketiga waqala alamatu, yang nomor 2 dawuh Syekh Hasan lagi al haqiqati tarkul lahatatil amali tarku amali. Kita seneng terus di dunia hakikat misalnya, sampai meninggalkan suatu amaliyah, kita tinggalkan suatu amaliyah kita, itu juga termasuk tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus nyambung antara amaliyah dan hakikat kita, harus bisa nyambung. Jangan hanya ngambil hakikat pokok percaya sama Allah Subhanahu wa taala, ndak usah wis amal-amalan, ndak usah wis ibadah-ibadahan, ndak boleh. Karena kita ini belum masuk pada makomnya. Tapi kalau sudah ada suatu orang yang betul-betul memahami dan betul-betul sudah sampai kepada hakikat, itu tidak usah dibahas. Karena yang paling sempurna ialah bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar berhakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna ulama-ulama kita, ulama-ulama zaman terdahulu yang dipakai oleh ulama-ulama sufi, itu berpegang teguh dan berpedoman bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakrifat agar sempurna ibadahnya, bermakrifat agar sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakrifat dulu baru bisa untuk menyempurnakan suatu apa yang kurang oleh dirinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al haqiqatu haqiqatarku iku ninggal mulahadati ngire-ngireno al amali amal, la tarku orang ninggal al amali yaiku amal. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan suatu amal hanya karena kita sudah bisa memahami alam dunia hakikat. Karena sebaik-baiknya beribadah ialah
Siapa yang mengamalkan perintah-perintahnya Allah melalui dohir-dohirnya terlebih dahulu. Dohirnya kita dipraktekkan, batinnya kita juga dipraktekkan. Wa qala lan dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-azizu utawi wong kang cerdas. Al-azizu utawi wong kang cerdas. Maniku wong kang danahu ngina ing iya manafsahu ing nafsune wa amila lan amal-amale lima kanggo perkara ba'dal mauti kang sawuse mati wal akaku utawi wong kang bodho manitaba'a iku wong kang nuruti hawa nafsune hawa ing hawa nafsune wa tamanna lan arep-arep iya ma'alallahi ing atase Allah Ta'ala al-amaniya ing pira-pira arep-arep. Jadi kita ini, sampean-sampean ini, dengan adanya sampean mencari ilmu, dengan adanya sampean menuntut ilmu, dengan adanya sampean mau belajar, mau mengenal ilmu pengetahuan, sampean akan menjadi orang-orang yang cerdas. Meskipun sedikit kecerdasannya, yang terpenting kecerdasan itu sampean imbangi dengan melakukan suatu perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah yang bagus untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sampean menjadi orang-orang yang bodoh, hanya mengikuti hawa nafsu sampean, tapi sampean arep-arep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampean pengen menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampean tidak mau mengamalkan. Apa yang mau disetorkan ini? Perbuatan apa yang mau disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampean menuju sekolahan, sampean ujian, sampean menulis tulisan di catatan ujian-ujian itu, lalu disetorkan kepada pak gurunya, disetorkan kepada bu gurunya. Andai kata sampean tidak mau menyetorkan, apa yang mau disetorkan kepada pak guru dan bu guru? Perbuatan kita, amaliyah-amaliyah kita tentang kewajiban atau kesunahan itu yang akan menjadi kertas lembaran untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbuat apa, mau ngapain, mau ibadah, mau melakukan kewajiban yang wajib atau kewajiban yang sunnah, atau kita melakukan maksiat-maksiat, itu seperti lembaran-lembaran yang akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita berbuat bagus, hasil rapotnya akan bagus juga. Andai kata kita melakukan sebaliknya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti rapotnya juga akan buruk juga, rapotnya akan jelek juga. Seperti halnya sampean dapat nilai dari bu guru pak guru, ada yang 100, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 0 nilai rapot. Sama apa yang kita lakukan di dunia nanti juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal waladu ana ing kitab ayyuhal walad, ayyuhal waladu ana ing kitab ayyuhal walad,
ayyuhal walad ana ing kitab ayyuhal walad amil layalin pira-pira utawi pira-pira wengi kamil layalin pira-pira utawi pira-pira wengi al yaitaha iku urip-urip sira bidikraril ilmi kelawan bulan baleni ilmu bidikraril ilmi kelawan bulan baleni ilmu al ahyaitaha iku urip-urip sira bidikraril ilmi kelawan bulan baleni ilmu mil layalin utawi pira-pira wengi di waktu malam al ahyata iku urip-urip sira bidikraril ilmi kelawan bulan baleni ilmu. Jadi ketika sampean di malam hari jangan tidur sebelum sampean bulan baleni ilmu yang sampean pelajari, biar ilmu itu cekat, biar ilmu itu nempleknya di pikiran sampean, di kepala sampean, di otaknya sampean, di hatinya sampean, biar nemplek dengan cepat. Kalau sampean tidak bulan baleni, lupa nanti yang diomongkan bagaimana, yang didawukan bagaimana, hamalannya bagaimana, hafalannya bagaimana. Sampai setiap malam harus melakukan mutolaatil kutubi, mutolaa kitab, wa mutolaatil kutubi lan mutolaa kitab, wa haram talan ngaramnake sira, wa haram talan haramake sira, wa haram talan haramake sira, ala nafsikan naum ing atase awaira ing turu la lamu orang ngerti ingsun makanal baisu iku ana apa perkara kang durung fihi ing dalem tumindak. Jadi kalau bisa sampean harus mengharamkan diri sampean sebelum sampean tidur, sampean harus mutolaah kitab sampean terlebih dahulu, sampean harus membolan baleni ilmu yang sampean pelajari dari ba'da subuh sampai ba'da isya. Kenapa kok harus dibolan baleni? Agar kita semakin sempurna untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak keliru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pondasi-pondasinya kita itu semakin kuat dan semakin kokoh dengan adanya kita bulan baleni ilmu, dengan adanya kita mutolaah kitab atau kita belajar dengan adanya belajar wa insya Allah kita akan mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita belajari ini insya Allah akan menjadi yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk semuanya. Ingkana lamun ono mahid, ingkana lamun ono iya bait, naila ikul mangkule iradi dunya bondo dunya, wajad balan nari hutamiha bekasi dunya, wa nasila lan ngasilake manasibiha pangkat dunya, wal mubahatalan gawe-gawean, wal mubahatalan akeh-akehan alal akroni ing atase pira-pira sepadan,
wal amsali lan sayujo fawailun mongko utawi kerusakan laka iku tetep kedue sira summa wailun mongko nuli kerusakan laka iku maring sira wa ing kana lan lamun ana qadduka apa tujuan ira fihi ing dalem tumindak ihya as-syariati iku urip syariate nabi ihya iku urip syariate nabi Muhammad qadduka apa tujuan sira fihi ing dalem tumindak ihya iku urip-uripe syariate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadiba lan bersihake akhlak-akhlak wa tadiba akhlaki lan bersihake akhlak-akhlak wa tadiba akhlakika lan bersihake akhlak-akhlak sira wa sarron nafsi lan langgengake nafsu wa kasron nafsi lan ngalahake nafsu ammarati kang akeh-akeh ngajak bisu iklawan lagu Allah patubi mongko utawi banget bilaka iku tetep kedue sira summa tuba mongko nuli utawi najak laka iku kedue sira walakot lan teman-teman ketinggal sodako walakot sodako lan teman-teman ketinggal temen man sapa wong kala ngucap sapa man sirron halirupane sir Zaharul uyuni utawi mangkune pira-pira marifat li khairi krono arahi wajahi kaliyane datuan ya Allah daiun ing sia-sia wa buka'u utawi nakseni ing ya uyun li khairi krono ora fakotika kasebuntuan batilu iku batal aywal waladu ana ing kitab aywal walad masita uripo sira ing dalam sakarepe sira masita wa innaka mayyitu uripo sira masita ing dalam sakarepan sira wa innaka krono sak temene sira mayyitun iku mesti bakal mati mayitun iku mesti bakal mati wa abilan ojo teman-teman sira masita ing apa kang karepan sira fa innaka muqaddatuhune sira mufariquhu iku bakal ninggalake ing iya wa malan ojo amal sira masita ing apa wae kauripan sira wa innaka krono setuhune sira iku mesti diwelas wa innaka majziyun krono setuhune sira iku mesti diwelas bi kelawan amal ayyuhal waladu ana ing kitab ayyuhal walad ayu sayin utawi andi sawiji hazilun iku hasil laka kedua sira min tafsilil ilmi bayane ngasilake ilmu al kalami kalam wal khilafi lan ilmu khilaf watibi lan ilmu keterangan wadawawini lan piro-piro kumpulan-kumpulan syair
wal asari lan piro-piro sihir, wan nujumi lan ilmu nujum, wal arudi lan ilmu arud, wan nahwi lan ilmu nahwu, wat tasrifi lan sorof. Khairu tabi'i lan ora nio-nio aki al umuri kelawan umur, bitilati kelawan bayani, dil jalali Allah dat kang agung. Inni setuhune ingsun ra'aitu iku ningali ingsun bi injili ing dalam Injil, fi Injilil Isa ing dalam Injil utawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Min saati mulai mongso nyento diri selanggeake ayu daul mayitu sapa mayit ala jinazati ing atase padusa ila ayu saatu mengko nyento dimbeleake ing iya mayit ala sabiril korbi ing atase panggil kubur. Ya talullahi andunga sapa Allah bi'adhamatihi kelawan agungane Allah wa bi'adhamatihi kelawan agungane Allah minhu saking mayit arba'ina ing 40 soalan opone pitakon minhu arba'ina saking mayit arba'ina ing 40 soalan apa nih pitakon awaluha utawi kawitan 40 yaqulu iku dawu Allah taala abdi kaulaku toharto bersihake sira mandural khalqi ing paningali makhluk sinina ing dalem pira-pira taun wa ma toharota tapi orang bersihake sira mandari ing pamrsaku saatan ing dalem sajam wengi wa kullu yaumin lan utawi saben-saben dina yanduru iku ningali sapa Allah taala bi qalbika ing dalem ati sira yaqulu halidahu Allah taala ma iku apa utawi sawiji-wiji nadahu anggawe sira li khairi krana liyane ingsun wa anta mafukun hale utawi sira mafukun iku digempung bi khairi kelawan kayu kekuasaane ingsun amma adapun utawi sira anta mongko iku asamu wong kang nuli la tasma'u ora krungu sira. Jadi di dalam kitab Ayyul Walad diterangkan kita ini sampean ini sebelum tidur entah bagi orang-orang seperti sampean itu sedang mencari ilmu atau orang-orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu tidur sebelum kita melakukan tumindak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sampean mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu, jangan sampai sampean itu tidur sebelum sampean melaksanakan membolan-baleni ilmunya, belajar mutalaah kitab-kitab sampean. Sedangkan bagi orang-orang yang menjadi pesuluk, mencari tujuan hidup agar bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Juga jangan tidur terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti ketika kita sampean-sampean harus mengikuti protokol-protokol fihi ihya syari'ata fihi ihya syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sampai kapanpun, sampai meninggal pun harus mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Iyalah wa nahdibal akhlaqika, membersihkan akhlak-akhlak kita. Itu mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahdibal akhlaqika, membersihkan akhlak-akhlak terlebih dahulu melalui al-ilmi, melalui ilmu. Kita mencari ilmu semata-mata kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Kita menuntut ilmu semata-mata kita membersihkan akhlak-akhlak kita dari perbuatan-perbuatan yang rusak, dari perbuatan-perbuatan yang hina, dari perbuatan-perbuatan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena ilmu bisa diraih dengan kesungguhan hati yang suci, hati yang bersih. Dakatru nafsi amaroti. Setelah kita memperbaiki akhlak-akhlakul karimah, kita harus mengalahkan an-nafsi amaroti. An-nafsi yaitu nafsu-nafsu kita. Kita harus betul-betul memperangi penyakit-penyakitnya nafsu. Apa ini penyakitnya nafsu? Jangan diukur hanya masalah nafsu percintaan saja. Itu sudah jelas kalau itu. Yang dimaksud di sini an-nafsi yaitu nafsu, semuanya yang ada hubungannya sama nafsu. Sampean kepingin beli baju misalnya, sampean turuti itu, sampean beli baju. Sudah punya baju, sampean pengen nambah beli baju lagi. Sudah punya baju, pengen beli baju lagi. Sampai menuruti nafsu, mengikuti mengikuti gaya-gaya kekinian yang tidak menganjurkan ihya syariati utawa syariat Kanjeng Nabi. Jadi itu juga perbuatan dari nafsu. Gonta-ganti baju, gonta-ganti celana, gonta-ganti sandal. Itu nafsu. Juga termasuk nafsu yang harus kita kalahkan, yang harus kita perangi. Jadi jangan hanya sampean nafsu itu berarti yang penting saya tidak mendekati laki-laki atau mendekati perempuan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang tidak membuat kita berzina kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja. Tidak hanya sekedar itu saja yang dimaksudkan dengan kalimat nafsu. Ini menyeluruh. Nafsu itu keinginan kita yang belum mendapat atau yang belum terdapat. Itu menggebu-gebu
Seperti halnya sampean kepingin jalan-jalan, sampean tidak boleh, gak dapat izin dari kedua orang tua sampean, tapi sampean tetap nekat karena nafsu tersebut. Oh ala pak, oh ala bu, pisanai sekali aja, kok gak diizini aja sih. Nah itu harus kita betul-betul kita lawan. Penyakit-penyakitnya nafsu itu harus kita kalahkan, karena hubungannya dengan nafsu itu pasti akan menjadi gembong-gembongnya para syaitan, tempat titik berkumpulnya para syaitan, tempat berkumpulnya para setan-setan yang ada di dalam tubuh kita, karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Ketika kita sudah mengikuti nafsu kita, sudah dijadikan titik pusat perkumpulan gembong-gembongnya setan, kita akan melakukan bisui, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang menabrak syariat, melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan. Sampai-sampai dijadikan sihir. Darul uyuni li khairi wajahi kadaiun wa buba'un li khairi faqad dikabatilu. Sampai-sampai kita ini jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan kita satu kali. Kita ini hidup satu kali, tidak hidup berkali-kali. Jadi ketika kita mau melakukan apapun yang kita inginkan, langsung kita harus ingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menumpuk dosa-dosa kita, disengaja ataupun tidak disengaja. Karena Allah menyuruh kita hidup di sini hanya untuk menyembahku, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai fulan, sampean tak hidupkan ya. Hai sampean tak hidupkan di muka bumi ini ya. Tapi harus menyembahku ya, dawuhnya Allah. Harus menyembah Allah ya, harus menyembahku ya. Ketika kita lupa untuk menyebut kalimat Allah, mengingat Allah atau lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menumpuk pula dosa-dosa kita. Jadi yang terakhir, ini yang perlu sampean pahami, ialah syair dari karangan Al-Imam Muhammad Al-Ghazali yang menjadi pengarang kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal waladun, wahai anak-anakku. Ayyuhal waladun, wahai anak-anakku. Isma sita fa innaka mayyitu. Hiduplah engkau sesukamu, wahai anak-anakku. Sungguh engkau pasti akan mati juga, wahai anak-anakku. Wa ahbib ma sita fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang engkau hendaki, wahai anak-anakku. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya, wahai anak-anakku. Wa'mal ma sita fa innaka madiyun bihi. Berbuatlah semaumu, wahai anak-anakku. Sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan balasannya, wahai anak-anakku, yang setimpal atas perbuatan-perbuatanmu. Jadi di dunia ini itu diibaratkan bayangan.
Dunia diibaratkan bayangan-bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari darimu. Jika engkau membelakanginya, ia akan menjadi pengikutmu atau ia akan mengikutimu. Jadi dunia itu diibaratkan bayangan-bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari darimu. Jika engkau membelakanginya, ia akan mengikutimu. Ketahuilah bahwa sampean-sampean telah diciptakan atau menciptakan. Ketahuilah bahwa sampean telah menciptakan musuh. Sampean-sampean ini sudah menciptakan musuh yang hidup bersama kita, dan dia adalah dirimu sendiri. Musuh yang paling berat ialah diri kita sendiri. Musuh yang paling berat ialah hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu, yang selalu menuntut keinginan-keinginan urusan fitni wa dunya wal akhirah. Musuh yang paling berat, yang susah dikalahkan ini bukan orang, tetapi musuh-musuh kita yang paling berat ialah diri kita sendiri, yang selalu menuntut keinginan-keinginan tentang masalah bab-bab duniawi, tentang masalah hubud dunia. Hubud dunia itu gendeng masalah dunia, bukan gendeng maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hubud dunia ialah gendeng maring dunia. Kan aneh, kita gendeng maring Allah Subhanahu wa Ta'ala, bingung. Tapi kita umpama gendeng masalah dunia, ndak bingung. Jadi jangan sampai kita menjadi hubud dunia. Kita harus imbang, kita mencari dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari dunia untuk selalu bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada orang-orang yang enggak punya, orang-orang yang tidak mampu, bersedekah atau mencari uang untuk bersedekah kepada anak-anak yatim piatu yang telah ditinggal orang tuanya. Biar apa? Biar rapot kita itu tidak selalu merah. Biar rapot kita itu tidak selalu merah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean harus ingat-ingat kalimat fa'alam annal ustada fatihun wa muallimun wa musahilun. Fa'alam annal ustada fatihun wa muallimun wa musahilun. Ketahuilah, sampean harus mengetahui, sesungguhnya seorang guru adalah sosok yang akan membuka ilmu-ilmumu yang tertutup. Sesungguhnya seorang guru adalah sosok-sosok yang akan membuka ilmu-ilmumu yang tertutup, yang serta mengajarkan dan memudahkan untuk meraih ilmu-ilmu yang sulit. Seorang guru itu jembatan sampean untuk menuju bersowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sebagai seorang murid harus mengikuti petunjuk arahan dari seorang guru kita. Maka dari itu seorang guru itu tidak gampang, mempunyai tanggung jawab yang berat. Seorang guru itu harus siap masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru juga harus siap sewaktu-waktu dia dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting muridnya, yang terpenting jamaahnya, yang terpenting di lingkungannya itu masuk surga terlebih dahulu. Jadi ada suatu makomahnya, jadi ada suatu makomnya, tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa dibuat-buat. Jadi yang penting sampean belajar, hafalin. Yang semangat sampean, jangan bosen-bosen untuk mempelajari suatu ilmu.
Jadi jangan sampai sampean bosen-bosen melajari suatu ilmu. Karena ilmu itu, urusan ilmu itu tidak gampang. Urusan ilmu itu tidak gampang. Jadi sampean harus benar-benar mempelajari dengan sempurna agar sampean menjadi orang-orang yang soleh, yang mengamalkan ilmu-ilmunya sampai sampean meninggal nanti disapa langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai hambaku yang soleh, hai hambaku yang alim fikih. Agar kita disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita disapa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita disapa oleh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar kita disapa oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Ayyuhal Walad karangan dari Al-Imam Hujatul Islam, Al-Imam Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu hujahnya Islam. Jadi Islam itu bisa luar biasa. Itu gara-gara Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali itu syariatnya luar biasa, torekohnya luar biasa, hakikatnya luar biasa, ma'rifatnya luar biasa. Sampai-sampai beliau itu mengarang kitab dari ilmu fikih sampai ilmu tasawuf, sampai ilmunya para ulama-ulama tasawuf banyak yang memakai dari Al-Imam Hujatul Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kita ini kalau hidup jangan tanggung-tanggung, kita harus imbang. Imbangnya bagaimana? Untuk diri kita tercukupi, untuk batin kita juga tercukupi. Kita ini pengen tercukupi ya karena makan itu hasil dari pekerjaan. Tapi kalau jasad kita, ruh kita, batin kita, ruh kita itu ya harus melalui ilmu, harus melalui riyadhah, harus melalui puasa, harus melalui zikir, harus melalui sholawat. Yang penting membaca. Itu makanan setiap harinya ruh ialah ilmu dan zikir ataupun membaca Al-Quran atau amaliyah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean-sampean kita ini jangan terlalu hendak melakukan seperti itu. Nanti akan menjadi orang-orang yang menyesal kemudian hari. Kita nanti akan menyesal kemudian hari ketika man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Apa yang mau dijawab? Marabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man itiqaduka, siapa itiqadmu, man kiblatuka, siapa di mana kiblatmu. Apa yang mau dijawab? Nanti di alam kubur kita akan menyesal, akan menangis, akan menjerit dengan histeris. Hanya satu, mengharapkan siapa? Keturunan-keturunan kita. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Iya, kalau membacakan suratul Fatihah. Kalau misalnya keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kompol-kompol kita hanya kepingin warisan kita, kelar kita. Hanya pingin hartanya kita, kelar kita. Disuruh waktu Al-Fatihah tidak mau, tapi hartanya mau. Disuruh mendoakan mau, disuruh mendoakan tidak mau, tapi hartanya mau, kekayaannya mau. Itu akan menjadi penyesalan kita ketika kita ada di alam kubur, alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.